Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Jumlah pasien demam berdarah di RSUD Dr. Soekarjo, Kota Tasikmalaya tahun ini lebih tinggi dari tahun lalu dengan korban meninggal sebagian besar anak-anak. Melawan jambret, seorang wanita di Kota Bogor terseret sepeda motor sejauh 200 meter. Memeriahkan Hari Kemerdekaan, warga Kampung Bojongkoneng, Kabupaten Sukabumi membuat replika pesawat tempur, tank, serta berbagai senjata dari limbah rumah tangga. Hati-hati, kejahatan jalanan selalu mengincar korbannya yang lengah. Melawan jambret, seorang wanita di Kota Bogor terseret sepeda motor sejauh 200 meter. Penjambretan terekam kamera pengawas di kawasan Bantar Kemang di Kota Bogor. Korbannya seorang wanita yang sedang berbelanja sayur. Lengah ada ancaman kejahatan di sekitarnya, dompet korban dijambret. Berupaya mempertahankan dompetnya, korban terseret sepeda motor penjambret hingga 200 meter. Tak kuasa merebut dompetnya, korban pun terjatuh dan mengalami luka-luka. Luka lebam-lebam aja sih, yang lecet-lecet sama luka nggak terlalu dalam sih, masih bisa diobatin. Di bagian apa aja? Biasa kepala, wajah, pundak, terus pinggang, kaki, sama badan sih ada belah sini. Berbekal video dari rekaman kamera pengawas, polisi masih memburu penjambret. Diketahui oleh korban yang saat itu langsung mengambil tindakan untuk mengambil kembali haknya tas tersebut. Namun pelaku ketika diketahui panik, dia langsung menggas si korban memegang besi jok belakang sehingga korban terbawa. Sementara sempat dirawat di rumah sakit, korban kini sedang memulihkan kondisi luka yang dialaminya. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Tawuran dan kejahatan jalanan marak di wilayah Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor. Pekan lalu saja tercatat 1 kali tawuran pelajar dan penganiayaan pengendara sepeda motor oleh kelompok remaja yang mengakibatkan 1 orang menderita luka bacok di kepala. Rekaman kamera pengawas rumah warga Kampung Sindang Lengo, Desa Kelapa Nunggal, Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor ini menunjukkan sejumlah pelajar yang saling serang saat berpapasan di jalan Jumat pekan lalu. Dalam tawuran tersebut, 1 orang pelajar sempat terjatuh dari sepeda motor akibat ditendang. Para pelajar lain pun sebagian turun dari sepeda motor dan terlibat adu jotos. Warga yang mendengar kejadian itu langsung keluar rumah dan membubarkan 2 kelompok pelajar yang tawuran. Tadi kayaknya bentrok anak sekolahan mana ya, SMP Negeri Kelapa Nunggal sama nggak tahu tuh APK atau apa ya, kurang tahu sih. Cuman tadi ngelihat kejadian motor yang anak SMP itu udah tergeletak di situ. Katanya mah ada yang ngelihat ditendang katanya. Nggak tergeletak di situ, pas ngelihat udah, tapi udah bubar sih tadi, cuman lihat sebentar doang. Masih di wilayah Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor, seorang pria bernama Sabilin terluka akibat dibacok sekelompok remaja di Jalan Cikahuripan Bojong Jumat malam lalu. Korban saat kejadian pulang menuju rumahnya, namun di perjalanan ada sekelompok remaja yang tengah melakukan aksi vandalisme mencoreti tembok di pinggir jalan. Saat korban hendak mengambil helmnya yang terjatuh, tiba-tiba gerombolan remaja tersebut melontarkan kata-kata kasar kepada korban. Karena tak terima, korban menghampiri gerombolan pelajar hingga terjadi cekcok. Korban pun dibacok hingga luka di kepala dan bibir. Korban kemudian melaporkan kasus ini ke Polsek Kelapa Nunggal. Korban tuh pulang kerja, itu ada anak-anak gerombolan, ya anak-anak sekolah lah, lagi pada kumpul, bikin oret-oretan di tembok lah itu. Pas itu si korban helmnya jatuh. Nah, dia balik lagi muter arah. Si gerombolan bocah itu ada yang bilang
bahasa kasar lah gitu. Pada korban? Ya, kepada korban. Si korban nggak terima. Nanya siapa yang bilang, yang ngomong katanya gitu. Terus si pelaku ini ngeraut itu bajunya. Si korban bilang nggak terima. Anak-anak yang ngumpul itu baru dia ngebukin rame-rame. Dikeroyokin. Ya, dikeroyokin. Pas ada satu orang yang bawa senjata tajam, kayaknya si cerulit, dibacoklah ke sini. Kepalanya? Ya, itu kurang lebih di kepala 7 jahitan, yang di bibir 3 jahitan. Keluarga korban berharap pihak kepolisian dapat menangkap para pelaku. Maraknya aksi kejahatan di wilayah Kelapa Nunggal membuat warga resah dan meminta agar polisi melakukan patroli rutin di wilayah yang rawan kejahatan. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Komplotan begal diciduk petugas unit reskrim Polsek Ciwaringin. Para pelaku menyasar remaja yang tengah nongkrong di jalan sepi. Dari 4 pelaku, 1 pelaku diantaranya merupakan anak-anak yang berstatus pelajar. 4 pelaku begal ini diringkus petugas unit reskrim Polsek Ciwaringin, Polresta Cirebon, Senin lalu. 3 orang pelaku ditangkap di Kecamatan Pangguragan, sedangkan 1 pelaku lainnya di Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon. Ironisnya, salah satu pelaku merupakan anak-anak yang berstatus pelajar. Komplotan ini mengakui perbuatannya membegal remaja yang tengah nongkrong di tepi sawah di Desa Gintung Ranjeng, Kecamatan Ciwaringin. Pelaku menghampiri korban dan langsung menodongkan celurit, mengancam akan melukainya. Korban yang ketakutan lari ke pematang sawah. Pelaku pun bawa kabur motor korban. Pelaku mengancam dengan celurit terhadap korban, kemudian karena ketakutan korban diambil motor berikut HP-nya. Itu inisialnya siapa aja nih? Inisialnya itu MDF, kemudian MA, ML, dan PM, yaitu masih anak-anak tapi sudah yang satu sudah dikirim ke kejaksaan. Untuk yang 3 masih berada di Polsek Ciwaringin dalam proses penyidikan. Polisi telah menyerahkan 1 pelaku anak ke kejaksaan untuk diadili. Sedangkan 3 pelaku lainnya masih menjalani pemeriksaan intensif di unit reskrim Polsek Ciwaringin. Keempat pelaku terancam pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan. Ancaman hukumannya minimal 5 tahun penjara. Maruli Habibi melaporkan dari kota Cirebon. Mayat pria ditemukan mengambang di aliran Sungai Cimayor, Kabupaten Sumedang. Penemuan mayat yang diketahui sebagai pengepul barang bekas ini sontak menghebohkan warga. Sesosok mayat pria ditemukan mengambang di aliran Sungai Cimayor, Desa Kebonjati, Kabupaten Sumedang, Senin sore. Mayat berjenis kelamin laki-laki tersebut ditemukan mengambang di sungai di antara 2 karung serta mengenakan pakaian lengkap. Mayat pertama kali ditemukan oleh seorang mekanik PU Bus di lokasi kejadian. Ketika mengamati kondisi bawah sungai, dirinya kaget melihat sesosok mayat dan memberitahu rekan kerjanya. Pas saya nengok ke bawah, lihat-lihat, kelihatannya ada karung sampah gitu ya. Pas dilihat-lihat yang lebih detail, kok ada kayak orang gitu. Cuman gitu aja. Artinya lagi ngapain memang? Dia lihat-lihat ke bawah sih, kan ada di bawah gitu kan biasa. Adanya penemuan mayat membuat geger warga serta pengguna jalan raya Bandung Cirebon yang penasaran untuk melihat. Sementara petugas Inafis Polres Sumedang bersama BPBD langsung turun ke dasar sungai dengan ketinggian jurang 20 meter untuk melakukan proses evakuasi. Soalnya memang daerah belakang jalan nasional yang sangat tebing sekali, kurang lebih ada mungkin 20 meter ke bawah, dari atas dari ke bawah. Makanya memang dalam penanganan sangat susah juga gitu dalam penanganan, tapi alhamdulillah bisa dilaksanakan dengan keadaan lancar dan selamat. Saat dilakukan pemeriksaan, mayat tersebut diketahui bernama Indra, seorang pengepul barang bekas asal desa Cisalak, Kecamatan Cisarua. Nama lengkapnya Indra. Indra, pokoknya Indra aja namanya. Mau dikenalnya Indra. Indra. Ke daerah mana aja itu Pak biasanya? Dia mah mulung di sungai, di kali, nggak ke ini gitu, setiap kali aja dia mah turun. Kalau terakhir ada kabar dari dia kapan biasanya? Kabar apanya? Ketemu terakhir ketemu.
Tadi juga ketemu pagi-pagi, emang berangkatnya pagi. Sempat ketemu tadi pagi. Iya. Usai proses evakuasi dilakukan, jenazah dibawa ke RSUD Umar Wirahadi Kusuma Sumedang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Agun Gunawan melaporkan dari Kabupaten Sumedang. 2 terduga pengedar obat-obat terlarang di Kabupaten Cianjur tertangkap tangan petugas Satuan Intel Kodim 0608 Cianjur saat melakukan transaksi. Kedua pelaku menjual obat-obat terlarang kepada buruh tani dan buruh pabrik. Ratusan butir obat-obatan terlarang berbagai jenis turut disita. ABS 26 tahun dan AF 18 tahun, 2 terduga pengedar obat-obat terlarang digiring ke Komando Distrik 0608 Cianjur Senin malam. Kedua pelaku ini tertangkap tangan saat mengedarkan obat-obat terlarang di Kampung Cimungcang, Desa Mekarsari, Kecamatan Cikalong Kulon, Kabupaten Cianjur yang berbatasan dengan Kabupaten Bogor. Kedua pelaku mengaku sudah 2 bulan menjadi pengedar obat-obat terlarang. Obat-obat terlarang dengan berbagai jenis dijual para pelaku kepada buruh tani dan buruh pabrik. Selain menangkap kedua pelaku, petugas Satuan Intel Komando Distrik 0608 Cianjur menyita 396 butir eksimer, 644 tramadol, 159 butir trihexypenidil, 2 buah ponsel, dan uang Rp2.043.500. Melakukan operasi tangkap tangan terhadap oknum masyarakat yang melakukan penjualan obat-obat terlarang golongan G, jenisnya eksimer, trihexypenidil, dan tramadol. Setelah ini pelaku dan barang bukti yang didapatkan akan kami serahkan kepada Sat Narkoba Polres Cianjur untuk dilaksanakan proses hukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Usai ditangkap, selanjutnya kedua pelaku langsung diserahkan ke Satres Narkoba Polres Cianjur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Rendra Gozali melaporkan dari Kabupaten Cianjur.